Hari ke-10 penerapan PPKM darurat, kasus harian COVID-19 justru tembus angka psikologis 40.000. Pemerintah pun masih mengandalkan pembatasan mobilitas warga untuk menekan penyebaran corona. 10 hari PPKM darurat berjalan, kasus harian COVID-19 masih mengkhawatirkan. Hari ini kasus COVID-19 pecah rekor tembus 40.427 orang. Jumlah yang meninggal dunia mencapai 891 jiwa, sementara kesembuhan menyentuh angka 34.754 orang. Meski ledakan kasus masih terjadi, pemerintah optimis PPKM darurat akan berjalan sesuai rencana. Sebagai koordinator PPKM darurat Jawa Bali, Menko Marves Maritim Luhut Binsar Panjaitan menargetkan kasus harian akan segera terkendali dan jumlah kesembuhan meningkat. Pembatasan mobilitas warga masih menjadi strategi pemerintah menekan persebaran corona. Seluruh provinsi Jawa Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10 sampai 15%. Dari target kita sebenarnya 20% atau lebih. Implementasi di lapangan kami lihat semakin baik dan kami berharap 1 minggu ke depan mobilitas kegiatan masyarakat juga semakin turun sesuai harapan kita. Kami berharap mungkin dengan sekarang kelihatan kita mencoba supaya betul-betul kalau bisa kasus ini jangan lebih dari 30 ribuan. Terkait banyaknya tim medis yang gugur, pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah rencana penambahan tenaga dan fasilitas kesehatan. Dalam rangka menambah tempat tidur rumah sakit, memang kita membutuhkan juga tenaga perawat dan dokter. Yang pertama memang kita menyadari bahwa beberapa perawat dan dokter itu ada yang terkena virus COVID ini dan harus isolasi mandiri. Dan kami di sini sangat prihatin dan akan terus memperhatikan kesehatan perawat, dokter dan bidan ini. Dan rencananya akan sesegera mungkin sesudah kita memfinalisasikan diskusi dengan asosiasi dokter perawat bidan untuk melakukan vaksinasi ketiga dengan Moderna bagi mereka. Di tengah berbagai upaya menekan mobilitas warga, pemerintah juga akan gencar menggelar testing dan tracing selama PPKM darurat. Bagaimana evaluasi dalam 10 hari dan apa yang dilakukan dalam sepekan ke depan? Kita akan berbincang bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Direktur WHO Asia Tenggara Profesor Chandra Yoga Aditama. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Ganjar dulu. Pak Ganjar, beberapa hari lalu Pak Ganjar bilang tolong bikin skenario jangan sampai menembus 50. Hari ini sudah 40.000. Kenapa Pak Ganjar minta? Apa Pak Ganjar memprediksi akan sampai ke angka 50.000? Iya, kami memprediksi akan selalu meningkat karena beberapa indikator itu memang menjadi perhatian kami. Contoh, pergerakan masyarakat yang cukup tinggi. 2, dari hasil sampel yang kami dapat dari beberapa kabupaten kota, itu ternyata memang variannya Delta, semuanya Delta. Jadi ketika kemudian kita mendapatkan situasi seperti ini, rasa-rasanya akan terjadi peningkatan yang luar biasa. Maka kalau saya melihat posisi di beberapa tempat terjadi outbreak, maka ini sebenarnya bisa dilihat menggunakan data sains yang tadi saya sampaikan. Apakah 10 hari berjalan PPKM ini di Jawa Tengah itu tidak terjadi pengurangan mobilitas di sana? Pengurangan terjadi karena beberapa tempat-tempat keramaian memang ditutup, mal-mal ditutup dan sebagainya. Namun demikian kejadian ini kan kata pakar, para ahli kesehatan, hasilnya tidak bisa dicek hari ini. Ini mesti kita melihat beberapa hari ke depan, apakah akan terjadi penurunan. Kudus umpama, ketika treatment kita lakukan beberapa lama yang lalu, mulai mengalami stabilitas yang baik. Nah, dia mulai turun pelan-pelan begitu, dan itu bisa terlihat dari data yang ada. Dan itu artinya kita butuh intervensi yang cukup banyak.
mulai dari intervensi pengamanan di tingkat hulu dalam arti komunikasi dengan masyarakat, kemudian menata di sisi hilir rumah sakitnya, dan kemudian kita melakukan penguatan dukungan-dukungan semacam peralatan, terus kemudian obat-obatan dan sebagainya, sehingga ini bisa membantu untuk menekan begitu. Oke, hasil PPKM selama 10 hari belum bisa dibaca. Monitoringnya akan kapan bisa dibaca, Pak Chandra? Sebenarnya begini, saya sepakat dengan Pak Gubernur tentu saja kalau kita lihat berbagai negara, memang kalau seminggu, 10 hari belum akan ada hasil yang jelas. Kita lihat beberapa negara sudah 2 minggu baru ada hasil yang jelas. Tetapi dari angka yang 10 hari ini setidak-tidaknya kita bisa melakukan beberapa analisa. Paling tidak ada 4 analisa yang bisa kita lihat dari perubahan ini. Nomor 1 kan angkanya naik ya, angkanya naik. Nah, angka naik itu bisa 3 sebabnya. Nomor 1 karena jumlah tesnya meningkat. Jumlah tes memang meningkat, tapi kelihatannya jumlah tes yang meningkat tidak seimbang dengan jumlah kenaikannya. Kenaikannya hampir 2-3 kali lipat, jumlah tes hanya meningkat 10-20%. Yang kedua, karena penularan di masyarakat itu masih tinggi, dan itu terbukti dengan analisa kedua, di mana positivity rate itu memang tinggi. Dan yang ketiga, memang mungkin masih ada masa inkubasi, sehingga tadi kita butuh waktu untuk melihat landai. Nah, sekarang kalau soal positivity rate yang tinggi, positivity rate kita kan lebih dari 20%. Saya kebetulan tadi browsing lihat negara-negara sekitar kita, itu positivity rate 2-3% begitu. Di ASEAN ini yang tinggi hanya Filipina 11% dan Malaysia 8,5%. Memang Myanmar tinggi 20%, tapi kan Myanmar sedang ada political turmoil lah begitu. Kalau kita dulu pernah quote and quote bilang India kok jelek banget ya, India memang saya pernah di sana dulu, India memang pernah 27%, tapi kalau sekarang hari ini 2,3%. Jadi kalau positivity rate 20% sekian, itu jelas penularan di masyarakat itu masih sangat tinggi. Itu positivity rate yang tinggi itu apakah karena penularan masih tinggi atau memang layanan rumah sakit kita yang tidak memadai? Positivity rate itu menunjukkan bahwa kasus itu masih berkembang di masyarakat, penularan di masyarakat masih tinggi. Oke. Nanti artinya yang rumah sakit berhubungan dengan poin keempat. Oke. Yang poin ketiga jumlah tes. Silakan. Artinya kemudian yang dalam 10 sebenarnya. hari dalam 10 hari kita membatasi mobilitas ini belum menunjukkan hasil apa-apa. Kalau dari kacamata positivity rate kita belum turun. Tapi sekali lagi memang 10 hari atau seminggu belum akan ada hasil yang terlihat, tapi kita analisa dari angka ini. Kalau ada kecenderungan turun itu lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, tes dan telusur. Pada waktu awal sudah disampaikan tes akan ditingkatkan besar-besaran begitu. Tapi kalau kita lihat datanya, pada tanggal 3 Juli tesnya 110.000, ini nasional. Saya tidak punya angka Jawa Tengah, mohon maaf Pak Gubernur. Tapi 110.000 nasional dan sekarang 140.000. Padahal kita pernah sebut bahwa kita akan naikkan sampai sekian ratus ribu. Balik lagi kalau mau pakai India itu pernah 2 juta tes sehari. Penduduknya 4 kali kita. Jadi kalau kita menargetkan 500.000, sebenarnya is reasonable. Itu poin yang ketiga, analisa ketiga. Baik. Analisa keempat tentang yang meninggal ya. Hari ini 891, kemarin 1.000. Saya kira 1 orang pun meninggal itu sudah beban yang besar karena ini sesuatu yang tidak bisa kembali. Tapi kalau kita lihat lagi negara lain di sekitar kita, Thailand itu 90-an, penduduknya cuma 70 juta. Kalau mau dianalogikan 270 juta, maka dia sekitar 300-an yang meninggal. Kalau kita pakai si India lagi, India meninggal 1.200 buat penduduk 4 kali kita. Jadi kita kalau dibagi 4, 300-an. Jadi memang jumlah yang meninggal itu tinggi. Jadi 4 analisa ini kita bisa pelajari dan apa yang bisa kita lakukan beberapa hari lagi untuk sampai PPKM ini dan kemudian evaluasi harus dilakukan. 4 poin ini yang jadi dasar untuk 4 langkah berikutnya yang saya akan usulkan. Baik. Pak Ganjar, kalau di Jawa Tengah dari 4 masukan tadi, testing bagaimana di sana? Oh ya, testing kita cukup tinggi. Jadi kalau kita pakai WHO saat itu kita ditingkatkan sampai dengan 100% kenaikannya, kita itu sudah naik sampai 138,68%. Memang betul sampaikan Pak Chandra tadi, saya menyampaikan pada kawan-kawan juga di kabupaten kota, kawan-kawan kalian harus ngetes, jangan tidak ngetes. Maka saya sampaikan juga pada Kemenkes, ukuran-ukuran keberhasilan jangan dilihat apakah zonanya hijau atau tidak. Lihatlah berapa jumlah tesnya. Dan ketika kenaikan sangat eksponensial dan terjadi outbreak di beberapa tempat, maka nggak bisa lagi kita menggunakan ukuran sekecil itu. Nggak bisa, mesti digenjot lagi. Maka ketika digenjot, akhirnya kita akan tahu positivity rate yang seperti disampaikan Pak Chandra tinggi. Maka sebenarnya sudah alert buat kita bahwa di masyarakat seperti itu kondisinya.
Maka pendekatan sosiologis, ya pendekatan psikologis kepada masyarakat, pendekatan kultural kepada masyarakat mesti disampaikan. Karena nanti yang kita hadapi adalah masih ada orang cerita tidak percaya, masih ada semacam Dr. Louis tadi yang menyampaikan, masih ada kemudian orang yang berbicara, saya nggak takut kok, saya serahkan sama Tuhan. Tidak bisa. Maka ketika kemudian ini dilakukan, ini akan menjadi satu tindakan yang menurut saya ya tindakan extraordinary lah, nggak bisa diam. Saya sudah menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Kalau orang Jawa bilang ya mendahului, ngendas-ndasi begitu ya. Kalau katakan PPKM darurat ini nggak jalan, ini kita perpanjang. Orang udah teriak semua, Pak Ganjar kalau kita diperpanjang nggak kuat, kita lebih tidak kuat lagi kalau kemudian rumah sakit penuh, oksigen kurang, dokternya terkapar, dan itu akan menjadi neraka buat kita. Makanya edukasi ini betul-betul kita carikan metode, kita carikan metodologi, kita libatkan banyak aktor untuk betul-betul mereka yang tidak mudah itu gitu. Oke, Pak Chandra kalau melihat bahwa dalam PPKM ini salah satu tujuannya adalah menekan mobilitas. Yang terjadi dalam 10 hari ini, cukupkah penurunan seperti yang diklaim Pak Luhut tadi mencapai 15% itu untuk menekan penyebaran COVID? Bukan soal cukup apa nggak cukup ya. Yang pertama saya nggak pernah keluar rumah, jadi saya nggak tahu di jalan sepi apa enggak begitu. Tapi saya dengar itu sudah jauh berkurang gitu. Kalau Pak Ganjar saya lihat mesti naik sepeda, saya nggak berani lah. Umur 65 tahu diri lah begitu ya. Tetapi kan kita bisa ukur, dan saya dengar juga sudah diukur, kita bisa ukur pakai Google, kita bisa ukur pakai NASA, ada yang namanya mobility change and movement restriction, itu bisa diukur semuanya. Dan saya dengar sudah ada target. Tapi cukup atau tidak cukup, sekarang kita lihat angkanya masih naik, jadi sebenarnya pemecahannya memang 4. Bagaimanapun pembatasan sosial ini harus tetap dijaga dengan ketat. Sebelum sampai ke situ, saya share saja bahwa WHO itu menggunakan istilah public health and social measure. Public health and social measure itu ada 2 komponennya, yang kalau ada banyak sih komponennya, ada 4, tapi saya ambil 2 saja. Nomor 1, dia harus pada daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Memang nggak bisa gebiah-uyah seluruhnya selama-lamanya, nggak mungkin. Jadi kita sebenarnya begini. Tapi yang kedua adalah public health and social measure ini harus diperketat atau diperlonggar berdasarkan situasi epidemiologi. Jadi memang ada target sampai tanggal 20, nanti kita lihat bagaimananya tadi pendekatan Pak Ganjar itu tentu pendekatan pimpinan daerah yang baik. Nanti balik lagi tadi, pembatasan sosial nampaknya memang harus makin diperketat. Kalau pertanyaannya Mas Latif sekarang cukup apa enggak, kalau bisa lebih kuat lagi nampaknya lebih bagus dengan segala masalah yang tentu saja yang harus dihadapi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang relatif agak lebih mudah kalau menurut pendapat saya adalah meningkatkan tes. Karena meningkatkan tes ini tidak terlalu banyak dampak sosial ekonominya. Bukan tidak ada, tapi kalau pengatasan sosial kan ada tukang nasi goreng, begini, begitu, macam-macam lah ya. Tapi kalau meningkatkan tes kan tinggal komitmen, jumlah tes ditambahkan, jumlah orang, jumlah tesnya ditingkatkan. Memang ada dampaknya seperti Pak Ganjar sampaikan, seakan-akan daerah itu jumlahnya bertambah, tapi nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena kita bisa ketahui akhirnya berapa banyak orang yang sakit. Nanti memudahkan membaca ke belakang ya Pak ya? Bukan hanya begitu, kalau orang yang sakit tidak ditemukan karena tesnya kurang banyak, penularan di masyarakat nggak sudah selesai. Yang di rumah sakit, tapi nanti ada lagi yang baru tidak ditangani, tidak diisolasi, nular terus. Jadi poin kedua ini memang harus jalan tes dan terus secara maksimal beneran begitu. Baik, Pak Ganjar, kalau yang ketiga memang vaksinasi, vaksinasi, oke. Saya terusin dulu ya, biar kelar. Baik. Yang ketiga memang vaksinasi, tapi memang vaksinasi ini jujur saja tentu tidak punya dampak segera. Karena vaksinasi pertama dan kedua kan sebulan atau 2 bulan. Terus sudah ada 2 bulan, antibodinya lagi berapa? Sementara kita berhadapan dengan hari ke hari seperti ini. Jadi vaksinasi setuju, tingkatkan habis-habisan. Oke, kalau mohon maaf kalau mau pakai India lagi, India sudah memvaksinasi 8 juta orang sehari. Jadi kalau kita kita penduduknya 1/4 dia, mentargetkan target 2 juta berarti ya? Itu target yang sangat reasonable. Baik, nah yang keempat yang saya mau pesankan adalah soal pelayanan kesehatan. Relatif mudah menambah bed, relatif mudah menambah ventilator, relatif mudah menambah oksigen, walaupun saya tahu sulit, tapi masih relatif mudah ketimbang petugas kesehatan. Petugas kesehatan ini harus dicari jalan bagaimana menambahkannya, dan saya mengusulkan satu lagi Pak Ganjar, mohon juga kalau bisa,
APD dia lebih ketat dari sekarang. Kan Pak Ganjar sudah mengatakan bahwa sekarang ada varian Delta. APD yang mereka pakai, APD pada waktu variannya sebelum Delta. Jadi kalau bisa sekarang APD diperketat lagi seperti Harus yang lebih waktu dulu, double sehingga lagi mereka ya. lebih Ya. mudah terlindungi. Baik, Gitu. oke. Pak Ganjar, kalau katanya bahwa untuk menekan ini semua harus lebih ketat, sementara tadi Pak Ganjar bilang sudah mulai teriak orang-orang, kami nggak sanggup lagi nih Pak Ganjar. Lantas apa yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah? Ya nggak boleh bosen. Kita ngomong terus, edukasi terus, istilah saya mesti semuanya cerewet begitu ya. Iya. Sambil kemudian Pak Chandra sampaikan tadi, kecerewetan ini diikuti dengan tindakan-tindakan atau improvement yang kita lakukan, termasuk di hilir tadi benar, perhatian pada nakes. Ya, tapi Pak Chandra memang vaksin itu cukup membantu ya, karena rata-rata mereka sudah divaksin relatif kalau terserang itu relatif aman daripada yang tidak. Ya itu juga ikhtiar yang mesti kita lakukan. Maka kita juga kenceng-kencengan, ngegas terus tiap hari, kapan ditambah. Ya karena kita nggak bisa membuat sendiri, ya teman-teman yang di Jakarta pasti tidak mudah untuk bicara soal itu. Namun demikian, pengetatan dilakukan. Dan memang konsekuensinya, Mas, ada perlawanan dari masyarakat. Maka saya sampaikan ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah kalian umumkan semuanya. Terus kemudian cara pengumumannya menggunakan lembaga-lembaga kultural yang ada di masyarakat. Terus kemudian dikuncinya jangan pada level yang gede. Level kabupaten itu kegedean, level kecamatan aja kegedean kok. Kalau mengunci itu levelnya paling di kelurahan. Kelurahan itu udah yang paling ujung, syukur-syukur sampai tingkat RT. Oke. Maka pada saat data kita munculkan waktu itu, data yang disampaikan berdasarkan indikator dari ketentuan pemerintah, buat saya terlalu lemah, mohon maaf ya, ini mohon maaf. Terlalu mudah maksud saya, terlalu mudah sehingga angkanya ya dari seluruh RT yang ada di kami hanya ada 150 sekian. Itu terlalu kecil. Oke. Padahal dari hitungan data epidemiologis kami itu bisa 7.866 waktu itu. Nah pada saat itu saya minta agar dikunci di tiap RT, tutupin pintu-pintu, gerakkan jogotongo agar mereka bisa didata. Ya. Tadi kita rapat, umpama akan disebarkan obat kepada mereka yang isolasi mandiri. Lawang yang mereka sakit aja banyak nggak melapor karena takut stigmatisasi. Ini memang too complicated ya, tapi saya tidak akan pernah menyerah. Buat Tetap saya harus cerewet ya, Pak ya? makin menarik respon gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan kita berangkat dari Jawa Tengah mengatasi penyebaran COVID di seluruh Indonesia. Pak Ganjar dan Pak Chandra, terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Polisi hingga kini masih mencari penyebar video kericuhan operasi PPKM darurat di Surabaya. Ainus Prime segera kembali.